Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arujiepan, MPM 1957005-1008. Saya akan menjelaskan cara kerja sistem penggerak. Di sini ada 3 cara kerja sistem penggerak yang akan kita bahas. Yang pertama adalah motor DC, motor stepper, dan motor servo. Motor DC ini adalah rotasi kontinu 2 arah dan 2 kabel pada daya dan ground. Jadi dia ada positif dan negatif. Ketika supaya diterapkan, motor DC akan mulai berputar hingga daya terlepas. Jadi dia lebih mengutamakan kecepatan RPM, biasanya diterapkan pada kipas atau radiator. Motor stepper pada dasarnya motor servo yang menggunakan metode motorisasi yang berbeda. Jadi ini menggunakan motorisasi yang berbeda dari servo. Apa itu servo? Servo itu sama kayak DC, cuman dia ada kayak pengontrolnya, kayak ada gearnya. Karena motor DC itu lebih ke RPM, jadi motor servo ini lebih ke ketepatan geraknya gitu loh. Jadi gerakannya misalnya berapa rotasi nanti bisa diatur dengan gearingnya itu. Nah, ini adalah motor DC. Motor DC akan berputar hingga daya terlepas. Bagian besar motor DC berjalan pada putaran tinggi atau biasa disebut RPM. Itu rotasi per menit. Contohnya adalah kipas yang digunakan pada komputer, pendinginan, dan lain-lain. Kecepatan motor DC dapat dikontrol dengan menggunakan teknik PWM, Pulse Width Modulation, suatu teknik pulsa cepat on dan off. Presentasi waktu yang digunakan untuk rasio on menentukan kecepatan motor. Misalnya pada daya digerakkan 50%, maka motor DC akan berputar setengah kecepatan pada pulsa berikut cepat, sehingga motor tampak berputar tanpa henti. Nah, ini motor servo. Ini motor servo tadi gabungan dari DC, ini bagian sini, bagian yang warna kuning sini. Ini adalah motor DC, cuman ditambah ini. Apa itu namanya gear buat mengontrol ketepatannya. Secara umum motor servo ini dikontrol lebih tepat daripada motor DC biasanya. Dan umumnya memiliki 3 kabel, daya, GND, dan kontrol. Tenaga ke motor-motor ini terus diterapkan dengan rangkaian motor kontrol. Servo mengubah undian untuk menggerakkan motor servo. Motor servo dirancang untuk tugas-tugas yang lebih tepat, di mana posisi motor harus jelas persis untuk menggerakkan lengan robot atau mengendalikan kemudi di atas kapal, kaki robot, dan rentang tertentu. Jadi ini sangat efektif untuk menggerakkan sesuatu yang mengutamakan ketepatan. Contohnya misalnya mobil otomatis yang pengemudi robot kan sekarang sudah banyak. Itu kalau nyampe tidak tepat sedikit saja maka itu akan menabrak kan. Jadi dia lebih menggunakan motor servo. Motor servo ini tidak mudah berganti seperti motor DC standar. Sebagai gantinya sudut rotasi sebagian ke 80 derajat. Motor servo mendapatkan sinyal kontrol yang menandakan posisi output daya yang memberikan ke motor DC sehingga poros menuju posisi tepat. Jadi ketika motor servo diperintahkan untuk bergerak, dia akan bergerak ke posisi yang menahan posisi tersebut, bahkan jika kekuatan eksternal pendorongnya. Motor servo akan berjuang pada posisi tersebut dengan jumlah maksimum gaya insentif yang digunakan motor servo menjadi peringkat torsi pada motor servo. Jadi dia ini akan mempertahankan posisi walaupun DC-nya bergerak. Jadi ingat ya, ketika on maka di situ akan terus bergerak, jadi dia akan mempertahankan posisinya. Oke, kita ganti lagi ke motor stepper. Jadi motor stepper ini pada dasarnya ada motor servo yang menggunakan metode motorisasi yang berbeda. Jadi motor servo seperti tadi, di mana motor menyertakan pusaran motor DC continue dan rangkaian pengontrol gabungan. Motor stepper memanfaatkan beberapa elektromagnet bertekuk yang diatur sekitar peralatan pusat untuk menggambarkan posisi. Motor stepper membutuhkan rangkaian kontrol eksistor untuk secara terpisah untuk memberi energi masing-masing elektromagnet dan membuat poros on. Ketika elektromagnet digerakkan oleh tenaga yang menarik gigi peralatan dan mendukungnya agar seimbang dari elektromagnet B. Jadi dia menyeimbangkan dari elektromagnet A dan B. Ketika A dimatikan dan B dinyalakan, peralatan berputar sedikit untuk sejajar dengan B, dan di mana lingkaran
dengan setiap elektromagnet di sekitar peralatan memberi energi dan de-energi untuk gilirannya membuat rotasi. Jadi ini ganti-gantian ya, misalnya ini utara, ini kan medan magnet U, ini selatan. Jadi ketika dia ke arah B ke arah rotasi A, jeret, maka dia akan terus di sini, ini akan mati. Maksudnya ini akan mati, dia terus berputar, nyampe sini akan hidup. Jadi poros medan magnetnya akan berganti-gantian untuk memutarkan rotasinya, seperti itulah kira-kira. Nah, terus apa bedanya antara motor DC, servo, dan stepper? Motor DC adalah motor rotasi cepat yang diutamakan pada kipas atau untuk apapun yang ber-RPM tinggi, roda mobil, dan lain-lain. Motor servo adalah motor yang torsinya lebih tinggi atau kekuatannya lebih tinggi, cepat, dan akurat dengan sudut yang terbatas, yaitu yang tadi sudutnya 180 derajat kan. Secara umum alternatif performa tinggi untuk motor stepper, tetapi pengaturan lebih rumit dengan tuning PWM. Cocok dengan kontrol lengan, kaki, dan kemudi dan lain-lain karena ketepatannya seperti itu, jadi dia lebih ke sesuatu yang lebih tepat. Motor stepper lambat, pengaturan mudah, rotasi tepat, dan kontrol keuntungannya lebih dari motor lain. Keuntungan motor servo dari yang lain adalah mengendalikan posisi. Jika motor ini memerlukan mekanisme umpan balik dan rangkaian dukungan untuk menggerakkan lokasi, motor ini memiliki kontrol posisi melalui sifat putarannya dengan penambahan fraksional, cocok untuk printer 3D, perangkat terkait dengan posisinya yang lebih penting. Jadi beda dengan motor servo yang 180 derajat, motor stepper ini lebih lebih fleksibel lah, fraksional. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.